Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2, di mana saya beserta teman-teman saya, yaitu Vidya Ismawati Lia Sambo, kemudian ada Handriani, Malikul Mulki, Hasnidar, serta Nuril Hida, dan saya terakhir, Merlinda. Nah, di sini kami akan membawakan materi yang berhubungan dengan kadar abu dan kadar air. Yang pertama, untuk materi kadar air, kami mengambil dari referensi dari jurnal yang berjudul Implementasi Alat Pendeteksi Kadar Air pada Bahan Pangan. Kemudian pada jurnal yang kedua yang berjudul Pembuatan Abu dan Karakteristik Kadar Air dan Kadar Abu dari Pelepah Kelapa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu kadar air. Nah, di sini kadar air itu sendiri adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda seperti tanah, bahan pertanian, dan sebagainya. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan sangat penting agar dalam proses pengolahan mampu pendistribusian mendapat penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang kurang tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan dalam kesehatan. Nah, untuk latar belakang, sekarang kita hidup di zaman modern, di mana kehidupan saat ini akan selalu bergantung dengan teknologi. Bahkan berjalan pun kita akan menggunakan teknologi. Nah, teknologi ini akan selalu berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah, sama halnya dengan penentuan atau pengujian kadar air ini, di mana kita akan menggunakan teknologi dengan menggunakan metode pengeringan dan alat oven. Nah, penentuan kadar air ini akan kita ukur pada suatu bahan pangan dengan memanaskannya. Apabila dengan memanaskannya dengan suhu 105 derajat Celcius. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu metode pelaksana. Metode pelaksana terbagi menjadi 8, yaitu pertama, metode lapangan atau observasi dan wawancara. 2. Metode kepustakaan. 3. Analisis gap. 4. Analisis sistem yang sudah berjalan. 5. Analisis sistem yang diusulkan. 6. Kerangka penelitian. 7. Perancangan sistem. Terakhir, yaitu percancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Hasil dan kesimpulan aplikasi Blink. Desain pengujian sensor soil moisture, pengujian lampu LED, RGB, LCD, dan aplikasi Blink. Hasil pengujian alat pengukur jumlah kadar air dalam bahan pangan ini memiliki hasil yang akurasi rata-rata sebesar 86,7% dan yang memiliki error rata-rata 0,75%. Baiklah, saya akan melanjutkan pada kadar abu. Kadar abu merupakan campuran dari komponen anorganik atau mineral yang terdapat pada suatu bahan makanan olahan. Nah, bahan pangan terdiri dari mineral, bahan organik, dan air. Sedangkan sisanya merupakan unsur-unsur mineral. Unsur-unsur tersebut juga dikenal sebagai zat organik atau kadar abu. Nah, abu pelepah kelapa sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai pengawet alami. Mengapa? Karena mengandung kalium dan magnesium sehingga dapat menggantikan garam dapur sebagai bahan pengawet alami. Garam dapur juga dapat menyebabkan protein daging dan protein mikrobia terdenaturasi. Pengaruh tekanan osmosis. Ion klorida yang ada pada garam dapur mempunyai daya toksisitas tinggi pada mikroba, menurut Yoni 2009. Metode penelitian pengabuan ini dapat kalian lihat di PPT kami yang ada di slide 4. Itu ada gambar, di mana pada gambar 1 itu sampel yang telah dikeringkan di bawah sinar matahari untuk menghilangkan hidrat, dan di gambar kedua itu ada proses pengabuan dengan alat Fourmache, di mana dengan menggunakan 2 tahapan, yaitu tahapan pemanasan pada suhu
pada suhu 300 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Dan di gambar ketiga itu di mana pada sampel abu yang telah dihaluskan ini diayak dengan ayakan 100 mesh. Baik, materi selanjutnya yaitu membahas tentang hasil dan pembahasan dari kadar abu. Penentuan kadar abu itu sendiri dilakukan dengan cara langsung, dengan cara pembakaran pelepah pada suhu sekitar 600 derajat Celcius selama 3 jam. Kemudian, kadar abu ditentukan dengan cara menimbang sisa mineral hasil pembakaran bahan organik yang tertinggal sebagai abu. Untuk penentuan kadar abu itu sendiri, sampelnya ditimbang sebanyak 2 gram. Dan setelah proses pengabuan, maka sisa sampel menjadi 0,05 gram. Dan presentasi kadar abu sebanyak 2,46%. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.